Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel saya, Syifa on the road. Nah, jangan lupa ya, sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Karena video ini sangat bermanfaat dan insya Allah memberikan semangat bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Karena di video ini Syifa bakal ngasih tahu informasi tentang tahap seleksi dan bagaimana cara agar kita lolos dari seleksi BSPP tersebut. Tanpa di skip lo ya guys, tonton sampai akhir. Oke nih guys, Syifa bakal ngasih tahu 4 tahap seleksi Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Apa saja 4 tahap itu? Nah, yang pertama yaitu tahap seleksi administrasi. Di tahap seleksi ini bakal ketahuan mana administrasi yang lengkap dan mana yang kurang. Jadi bagi teman-teman yang administrasinya sudah lengkap, ini bisa mengikuti tahap tes selanjutnya. Tahap yang kedua yaitu tentang tahap seleksi yang kedua, yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Jadi teman-teman nanti disuruh membaca kitab Kifayatul Akhyar, dan di sana kita bakal ditanya tentang ada juga yang ditanya tentang nahwu sorofnya, ini kedudukannya apa, seperti itu. Dan kita disuruh membaca semuanya. Setelah itu kita ngasih murad. Seperti biasa, kita ngasih maksud apa yang kita baca. Tapi sih itu tergantung pengujinya. Kadang ada yang ditanya sama maksudnya, kadang cuma disuruh baca saja dan ditanya tentang kedudukannya, seperti itu. Selanjutnya, tahap yang ketiga, teman-teman, itu hafalan Al-Qur'annya. Kan kemarin sudah Syifa kasih info kan, kalau hafalan itu minimal 2 juz, tapi kecuali juz 30. Nah, jadi kita di sana juga disuruh untuk melanjutkan ayat. Misalkan ya, pengujinya itu membaca ayat Al-Qur'an, kemudian kita disuruh melanjutkan. Misalkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsan. Akmili atau istamir. Jadi akan ditanya seperti itu. Jadi kita langsung melanjutkan, tapi diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsan wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin ila akhirih. Seperti itu, teman-teman. Jadi enggak ditanya coba baca ayat 36 juz 1 surah Al-Baqarah, enggak. Kita cuma disuruh melanjutkan saja, seperti itu. Terus yang keempat ya, tahap yang keempat itu adalah tahap seleksi tulis. Jadi, nah ini baru Syifa ikuti juga ya, karena sebelumnya di Kemenak itu enggak seperti ini. Kita hanya tes tulis. Jadi kayak silang-silang itu ABCD tentang ilmu hadis, ilmu ulumul Quran, tentang bahasa Arab. Tapi yang Syifa ikuti di LPPD ini, di BSPP ini, itu online, teman-teman, online. Jadi kita tempatnya itu di Islamic Center Surabaya, di satu gedung, di lantai 2, dan itu kita bersama semuanya, teman-teman, bersama. Itu diambil 60 peserta. Diambil 60 peserta dari tes apa sebelumnya itu tadi? Tes Al-Qur'an. Ya, diambil 60 peserta. Tapi mungkin ini bisa berubah tergantung kebijakan dari panitia. Tapi yang kemarin itu diambil 60 peserta, selanjutnya mengikuti tes tulis. Nah, di tes tulis ini kita itu wajib membawa laptop karena tesnya itu, soalnya itu langsung dari Al-Azhar, langsung dari Markas Syekh Zaid Al-Azhar. Nah, di tes tulis ini kita itu ada 4 maharo ya, ada istima,
istimak tentang, jadi kita itu dikasih apa sih, kayak audio seperti itu. Nanti kita bakal jawabannya itu kita tahu dari audio tersebut seperti itu. Tapi semuanya itu ABCD, nggak ada yang isian, nggak ada yang esai seperti itu. Terus yang kedua itu tentang kiroah. Jadi kiroah itu ada teks seperti soal bahasa Indonesia. Kadang ditanya siapa pelakunya seperti itu, tapi berbahasa Arab. Tes yang ketiga itu adalah maharoh qawaid. Nah, qawaid ini seperti apa ya, tentang tarkibnya. Kalau di bahasa Arab kan seperti nahwu sorofnya seperti itu. Misalkan ya nukto 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 ya'maluna fi maktab. Seperti itu. Jadi apa yang harus kita isi? Ya, perubahan domir seperti itu, teman-teman. Jadi insya Allah gampang sih menurut saya. Kalau teman-teman belajar, yang rajin, insya Allah pasti bisa. Nah, yang terakhir itu adalah kitabah. Nah, kitabah ini yang sifat kemarin itu juga ada balaghahnya di sana. Jadi ada alamat tarkim. Alamat tarkim itu misalkan ya hal istahmamti qabla qalil. Nah, itu alamat tarkimnya apa? Intinya alamat tarkim itu apa sih, kayak tanda baca seperti itu. Apa yang sesuai itu tanda tanya atau tanda seru. Nah, itu juga termasuk di kitabah. Terus bagaimana kita tahu juga balaghah, di sana ditanya balaghah seperti itu. Insya Allah gampang menurut saya jika teman-teman itu belajar. Dan dari BSPP ini, di tes tulis ini kita tidak usah mengikuti tes untuk masuk ke Pusiba lagi, karena dengan tes BSPP ini, tes tulisnya, TOEFL-nya itu kayak TOEFL-nya ya. Nah, kita sudah ditentukan dengan nilai tes tulis itu, kita bakal ketahuan masuk ke tingkat atau level yang mana di Pusiba seperti itu. Terus yang kelima ya, yaitu tes interview, jadi lisan, wawancara bersama doktorah atau syekh langsung dari Al-Azhar. Nah, ini teman-teman juga via Zoom, via online. Tapi tempatnya juga sama di Islamic Center, nggak di rumahnya masing-masing, karena nanti kalau di rumahnya takutnya dikasih tahu sama temennya yang di sampingnya atau sama gurunya yang pintar di sampingnya seperti itu. Jadi memang kita dijadikan satu, tempatnya di Islamic Center, cuma masuknya ke kelas itu satu-satu. Nah, ujinya itu tentang apa saja sih, Kak? Nah, itu kemarin yang Kakak pernah ikut, ya sebatas yang pertama itu tentang biodata diri sih. Misalkan ya, Assalamualaikum ya habibati, masmuk. Seperti itu. Jadi ismi, ya udah, setelah itu kita bakal ditanya tentang wawasan, sepertinya wawasan, tapi ini juga tergantung pengujinya. Karena yang sifat tanya sama yang syekh, yang muji syekh itu ternyata nggak ditanya wawasan, cuma ditanya tentang kehidupannya dia dan apa yang akan kalian ambil jurusannya di Mesir. Bagaimana cara menjawab pertanyaan dari dokter biar kita itu enjoy seperti itu dan bisa menjawab? Jadi gini, yang pertama teman-teman nggak boleh nervous ya, karena dengan nervous kita bakal lupa semua kosakata yang kita tahu. Jujur, waktu pertama kali Syifa itu ikut Kemenak dulu, yang masih interviewnya itu sama orang Indonesia, bahkan padahal pengujinya itu lulusan Mesir, bukan langsung doktoral dari Mesir. Tapi waktu itu Syifa gara-gara nervousnya nih ya teman-teman, Syifa tuh lupa sama bahasa Arabnya nasi. Sama bahasa Arabnya padi. Padi itu kan sama ya dengan nasi, bahasa Arabnya. Ruz juga bisa kan. Syifa itu sampai lupa bahasa itu, padahal bahasa itu sering dipakai. Dan gak nyangka kok bisa lupa dengan mufradat itu. Jadi kita yang pertama itu, yang paling penting, kita nggak boleh nervous. Assalamualaikum ya habibati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك الآن؟ Alhamdulillah, innani bi khair ya doktora. الحمد لله. وما اسمك الكميل؟ Mana ya doktora? ما اسمك الكميل؟ Yang kedua teman-teman, nggak boleh terlalu takut dalam menjawab pertanyaan dari penguji. ما اسمك الكميل يا حبيبتي؟ Mana ya doktora? ما اسمك الكميل؟ لديك الاسم؟
Ismi Azurin Salsabila. ما السبب لماذا تحبين اللغة العربية؟ ولماذا تريدين أن تلتحقي إلى جامعة الأزهر الشريف؟ Gimana Kak, biar kita itu nggak nervous, biar kita itu pede. Jadi enjoy aja, tenang, santai. Ya bertawakal itu juga penting, berusaha juga harus. Tapi setelah itu kita nggak boleh ketakutan, terlalu ketakut, nggak boleh terlalu nervous. Kita enjoy saja, pasrahkan kepada Allah. Karena kita sudah berusaha, ya kan? Nah, jadi seperti ini caranya ya. Assalamualaikum ya habibati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya doktora. كيف حالك أنت؟ Alhamdulillah inani bikhair wa kaifa haluki ya doktora? Alhamdulillah أنا تمام. بس كمل يا حبيبتي. Ismi Azrin Nisa Salsabila Syafitri ya. ومن أين جئت؟ Jitu min Sumenep Jari Syarkiyah Indonesia. أنت إندونيسيا؟ طبعا يا دكتورة أنا طالبة إندونيسيا. هل تحبين اللغة العربية؟ أحب أكثر يا دكتورة. وما السبب لماذا تحبين اللغة العربية؟ أحب اللغة العربية لأن اللغة العربية كلام الله، كلام القرآن، وكلام أهل الجنة، وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا دكتورة. ما شاء الله، أنت ممتازة وأنت رائعة. Teman-teman, bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti BSB ini, silakan dari sekarang dipersiapkan, baik dari administrasinya, dari mentalnya juga. Yang belum fasih dalam membaca kitabnya, silakan belajar, yang rajin, dan juga bahasa Arabnya silakan digodok lagi, mufradatnya juga dihafalkan yang banyak seperti itu, dan juga mental. Oke, persiapkan mentalnya dari sekarang. Gak usah takut, karena semua orang pasti bisa. Kalau teman-teman pede, teman-teman yakin, mindsetnya teman-teman saya pasti bisa dan saya pasti lolos, pasti tercapai apa yang teman-teman cita-citakan, seperti itu. Dan untuk video selanjutnya, Syifa bakal ngasih tahu tentang kegiatan. Oh ya teman-teman, di tahap terakhir ini tes lisan, interview, itu kita akan diambil 30 orang, yang mana jadi yang lulus itu nanti 30 orang, dan 30 orang ini yang bakal mengikuti martikulasi bahasa Arab atau yang kita kenal yaitu Pusibah, pusat pengembangan bahasa Arab di Jakarta. Jadi di Jakarta kita 4 bulan sampai 5 bulan itu kita mengikuti kegiatan di sini, kita mengikuti pembelajaran di sini, tapi juga sama yang mengajar itu juga dari Mesir via Zoom. Tapi di sini pagi kita juga dikasih pembelajaran juga bersama tutor atau bersama ustadz-ustadzah yang sudah lulus dari Al-Azhar. Tidak diragukan lagi, mereka keren-keren teman-teman. Jadi itu yang membuat kita tambah semangat, beliau-beliau yang sering menceritakan kita gimana nanti di Al-Azhar, seperti itu. Nah, tunggu saja di video selanjutnya. Syifa bakal ngasih tahu tentang kegiatan apa saja yang kita lakukan di Pusibah ini. Oke, tunggu video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini agar Syifa tambah semangat lagi untuk memberikan informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.